Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 20 yang artinya Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Nah, ayat ini sebenarnya menjelaskan kepada kita pentingnya memahami dan merenungkan makna Al-Quran karena ia adalah tuntunan bagi kita untuk menjalani kehidupan di dunia yang fana ini. Tilawah membaca Al-Quran tentunya adalah sebuah amalan ibadah yang mulia dan agung. Akan tetapi tidak boleh bagi kita untuk sekedar membacanya saja tanpa berusaha untuk mempelajari kandungannya dan mengamalkannya. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji bahasan tema tasawuf terkait tilawah Al-Quran dengan hati. Seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, ayahanda kita semua. Kita sambut Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Kiai hari ini? Sehat, afiat, Mbak Mila dan para pemirsa juga. Amin, semoga senantiasa sehat. Mungkin bagi pemirsa yang juga tengah sakit ya, kita doakan supaya cepat sehat ya Pak Kiai ya. Amin, amin. Ya, yang punya masalah cepat diselesaikan. Amin, siapa tahu hasilnya ditambahkan. Amin ya rabbal alamin. Siapa tahu nanti dengan menonton ya, menyaksikan Gapai Kemuliaan ini bisa menjadi penyejuk di hati ya Pak Kiai. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Pak Kiai, bahasan kita kali ini adalah tilawah Al-Quran dengan hati. Sebelumnya kita sudah sempat ya membahas tentang tilawah Al-Quran. Yang membedakan kali ini adalah kita mungkin ingin fokus pada Al-Quran ini kan kalamullah ya. Datang dari Allah langsung. Betul. Gitu. Artinya kan nggak main-main bahwa memang ini itu petunjuk yang memang Allah mau manusia itu ngikutin gitu. Nah bagaimana sebenarnya manusia harus memposisikan diri ketika mungkin membaca atau ketika mungkin kita belajar untuk memahaminya itu seperti apa Pak? Iya baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Orang membaca Quran itu sekurang-kurangnya dikelompokkan menjadi dua secara garis besar. Pertama orang yaqra'ul Qur'ana bil lisan, membaca Al-Quran dengan lidahnya. Nah, kajian kita ini orang yang membaca dengan Al-Quran tetapi peran hatinya maksimal. Peran hatinya maksimal. Ya, jadi boleh dikatakan orang itu seperti menunduk, ya, seperti sedang melamun, tetapi sebenarnya yakturu fi qalbihil Qur'an. Dalam hatinya dia sedang melintaskan bacaan-bacaan Al-Quran supaya tidak terbaca oleh orang lain. Jadi dia nunduk seperti orang yang tidak tahu. Itu sudah beda tuh, membaca dengan lisan, yang satu membaca dengan hati. Tetapi kajian kita ini lebih dari itu. Lebih dari itu, betul. Lebih dari itu. Dan itu ada beberapa cara. Imam Al-Ghazali mengatakan membaca Al-Quran dengan hati itu ada beberapa hal. Pertama, fahmu azomatil kalam. Dia mesti paham besarnya perkataan ini. Jadi besarnya firman ini. Ini kan kalamullah. Nah, dia mesti bedakan dan dia bisa memahami azomatul kalam. Dia ngerti benar ini yang sedang dia tirukan bukan perkataan seorang filsuf, bukan cuma sebagai seorang tokoh, tetapi ini sang pencipta menirukan, fotokopi gitu ya, menapaki. Itu yang pertama. Kan ada orang saking hafalnya itu dia seperti membaca Al-Quran itu seperti membaca teks-teks lain umpamanya. Nah itu belum sampai membaca dengan hati namanya. Jadi orang yang membaca dengan hati itu dia sudah paham benar. Yang mau dia keluarkan itu dia paham benar. Ya, fahmu azomatil kalam. Itu yang pertama. Yang kedua, fahmul mutakallim. Dia paham siapa yang mengucapkan itu. Siapa yang memfirmankan itu. Jadi kalau dia paham benar bahwa siapa yang mengucapkannya ini, maka dia tidak akan berani menengadahkan kepalanya. Dia tidak akan berani ada sebuah hal-hal yang diperindah perkataannya, disombongkan
kepada orang yang mendengarnya, nggak berani. Jadi mohon maaf, jangan salah memahami. Kenapa ada sebagian ulama mengharamkan musabaqah tilawatil Quran? Jadi ini tidak sepakat semua. Ada yang mengharamkan karena dikhawatirkan dia kurang persapan terhadap mamaknal kalam, mamaknal mutakallim. Dia sedang menyampaikan kalam siapa dan siapa yang mengatakannya dia lupa. Maka keindahan nagam, qiraat yang mampu dia tampilkan begitu variannya luar biasa. Pada saat itu yang dinilai bahwa sebenarnya bukan Al-Qurannya. Kemampuan orang merefleksikan dari nagam dan qiraat. Jadi malah sudah beralih ya. Yang harusnya kita tuh mengagungkan kalamullahnya itu malah justru fokusnya pada bagaimana keindahannya ya Pak Kiai. Ya, kalau mutasawwif mengatakan ini nggak boleh. Tapi para ahlul fikih mengatakan boleh. Karena itu memacu orang untuk belajar. Karena memang ada zainu sautakum bitilawatil Quran. Hiasilah perkataanmu ketika membaca Quran. Berarti dituntut itu nagom dan qiraat. Keindahan, lagu, seni membaca itu dikuasai, itu ada perintah. Nah itu menurut ahli syariat. Orang-orang fuqaha, ahli-ahli syariat mengatakan itu yang dijadi pedoman. Tapi para mutasawwifin ini karena dia sudah pendekatannya hati, khawatir dia jatuh. Pada saat itu yang jatuh bukan cuma yang baca, jurinya juga yang terkonsentrasi itu bukan pada firmannya. Betul. Tapi keindahan tampil membacanya itu. Nah itu diantaranya yang menyebabkan menyimpang dia. Yang ketiga, membaca dengan hati itu maknanya hatinya itu terlibat. Jadi hudurul qalb fil qiraat. Kata demi kata, dari huruf demi huruf itu, apa yang dia ucapkan terkoneksi dengan hatinya secara bersamaan. Itu tidak sama dengan orang yang cuma sekedar melantunkan, dengan sama orang yang sudah membaca saja. Jadi sebenarnya cara menilainya begini. Dilantunkan saja tanpa ada pemahaman udah hebat Al-Quran itu. Mengindahkan, memberikan energi, memberikan kebahagiaan. Apalagi kita melakukan dengan pendekatan yang kedua ini. Dengan hati tadi. Pasti dia akan terlepas dari kemanusiaannya. Jadi orang saking baca Quran itu dia nggak tahu kalau dia sedang duduk. Dia asik sedang berdialog dengan Tuhan, maka dia lupa di mana dan dalam posisi apa. Nah, itu namanya membaca dengan hati, tilawah dengan hati. Betul. Pak Kiai, kadang-kadang kita mungkin pernah merasakan pengalaman ketika kita membaca atau kita mendengarkan Al-Quran, itu hati tuh rasanya bergetar, rasanya merasuk, bahkan kadang kita tidak bisa menahan air mata. Tapi kita juga mungkin pernah ada di situasi kita mendengarkan Al-Quran itu hanya selintas lalu saja, artinya terdengar tapi tidak merasakan efek apa-apa di dalam hati. Ini yang kenapa bisa berbeda seperti ini? Yang salah di mana Pak Kiai? Ya barangkali kitanya yang lemah, kitanya yang tidak belajarnya tidak maksimal. Dalam Al-Quran itu sudah diberikan garansi. Iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan wala rabbihim yatawakkalun. Apabila dilantunkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran dia dengan zadathum imanan, bertambah-tambah keimanan. Dan dia memanggut-manggut, ya, membuat sebuah di mana ekspresinya itu paham benar itu. Ya, zadathu iman wala rabbihim yatawakkalun, dan setelah itu tingkat penyerahan dirinya itu totalitas. Tawakal itu penyerahan secara totalitas. Sehingga tidak punya niat-niat lagi, tidak punya harapan dan tidak punya obsesi lagi. Itu semakin orang tidak punya keinginan, terserah Allah yang berikan, itu semakin bagus. Semakin betul. Jadi kalau kita tanya, kalau bilang, coba kamu tulis besok apa yang mau kau lakukan. Banyak dia tulisnya, itu rendah tawakalnya. Kalau dibilang, coba kau tulis apa yang menjadi keinginanmu dalam kehidupanmu.
apa ya? Aku terserahlah apa saja yang Allah berikan aku ridho. Itu orang itu bila dia berbicaranya benar, tingkat tawakalnya itu benar. Apa sebabnya? Baca Qur'annya bukan cuma di bibir. Sampai ke hati. Sampai di hati. Masya Allah. Pasti dia seperti itu. Oke, menarik sekali. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Kiai di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tilawah Al-Quran dengan Hati. Seperti biasa, di segmen kedua ini sudah ada pertanyaan Pak Kiai yang juga datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki, saya karyawan swasta dari kota Semarang. Ingin bertanya kepada pengasuh Tasawuf Al-Ghazali di CNN TV. Pertanyaan pertama mengenai makna atau hukum membaca Al-Quran di dalam hati. Karena seperti yang saya ketahui, kalau membaca Al-Quran itu kan artinya dilafazkan. Sedangkan ada beberapa orang yang dalam membaca Al-Quran itu di dalam hati. Terus untuk pertanyaan yang kedua, mengenai pahala orang dalam membaca Al-Quran itu apakah sama? Karena dalam membaca Al-Quran itu ada yang bacaannya lancar, tapi tidak tahu maknanya. Terus yang kedua juga ada yang bacaannya lancar dan juga tahu maknanya. Ada juga yang dalam membaca Al-Quran itu terbata-bata. Dalam hal ini, jika mereka melakukan ibadah membaca Al-Quran, pahalanya apakah sama? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari Mas Diki di Semarang. Terima kasih Mas Diki sudah melayangkan pertanyaan kepada kami di Gapai Kemuliaan. Mari Pak Kiai kita jawab pertanyaan yang pertama. Tadi ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, hukum membaca Quran tapi dalam hati. Seperti apa? Kemudian yang kedua, soal pahala membaca Quran. Adakah perbedaannya? Misalnya ada orang yang mungkin lancar membacanya, tapi mungkin belum paham maknanya. Ada yang sudah lancar tapi juga paham maknanya. Dan kemudian ada orang yang mungkin masih terbata-bata dalam membaca Quran. Ini seperti apa? Silahkan. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada. Tadi di segmen pertama kita sudah bahas ada makna membaca dengan hati itu adalah sebuah sikap. Ya, membaca dengan hati artinya ada pensikapan hatinya terhadap bacaan. Bahwa dia pahami apa itu kalamullah, siapa yang mengatakannya, menghadirkan hati, itu namanya membaca dengan hati dalam arti sikap. Tapi bisa jadi membaca dengan hati seperti yang tadi kita gambarkan, ada orang yang tidak mau ria, tidak ingin mendapatkan penilaian, sehingga dia datang di pojok masjid, kelihatannya menunduk orang yang sedang melamun atau ngantuk, tapi dia sedang menghatamkan Al-Quran. Nah, dua-duanya ini punya nilai. Dua-duanya bentuk membaca Al-Quran dengan hati ini bagus dua-duanya. Ya, bahkan bisa jadi dia punya nilai lebih dari lantaran mencegah orang lain untuk menilai dia sum'ah dan lain sebagainya. Adapun cara membaca Al-Quran, ya ada hadis yang menjelaskan tentang kondisi yang dipertanyakan itu. Memang seandainya ada orang membaca Al-Quran cuma lancar saja, maka dia setiap satu huruf yang dia bacanya itu akan memberikan pahala dan memberikan maziyah, memberikan keutamaan bagi dia, fadilah. Ya, jadi kalau dia mengatakan alif, lam, mim, itu 3 huruf, bukan satu. Tapi alif, lam, dan mim. Itu. Nah, dia betapapun dia bacanya itu tidak lancar, maka dia sangat mendapatkan perhatian dari Allah. Ya, sangat perhatian sama Allah itu. Di dalam hadis pernah dikatakan
lillahi asyaddu uzunan liqari'il Qur'an. Ya. Allah sangat lebih memberikan perhatian kepada orang yang membaca Al-Qur'an ketimbang sahibul qarinati alal qarinati. Ketimbang seorang manajer yang mempekerjakan seorang penyanyi dan dia sedang menilai nyanyiannya. Bagaimana ya seorang manajer, seorang produser yang ingin memproduk sebuah nyanyian, maka dia sangat menseleksi benar siapa yang nyanyiannya bagus itu. Dalam hadis dikatakan Allah lebih cermat, ya, pendengarannya memperhatikan orang yang membaca Al-Quran. Nah, yang termaksud orang yang terbata-bata membaca Al-Quran itu Allah sangat memberikan perhatian dan dia dapat 2 pahala. 1 pahala membaca Quran, 2 terbata-bata menunjukkan kemauan dia membaca. Itu ya. Itu 2 pahalanya. Bagaimana dengan orang yang cuma lancar saja? Maka dia tentu mendapatkan pahala. Bahkan Iqra'ul Qur'an fahinnahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dalam hadis dikatakan gitu. Bacalah Quran. Nanti di hari kiamat itu Quran itu akan bersosok. Dia akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Dan yang tertinggi itu ketika dia lancar membaca dan dia mengerti tentang maknanya. Itu yang tertinggi ya. Dan itu perlu sering duduk di depan CNN gitu ya, gapai kemuliaan, kemudian duduk di majelis taklim untuk mendapatkan pencerahan dari para ustadz, para mubalik ya, yang paham di bidangnya untuk menjelaskan itu Al-Quran. Tapi memang afdolnya adalah kita lancar juga melancarkan bacaan, terus berusaha belajar untuk melancarkan dan juga paham ya Pak Kiai. Karena ya, memang dengan paham itu rasanya memang lebih masuk ya ke dalam jiwa ya, ke dalam hati. Betul. Beda kalau misalnya, apalagi kita kan sebagai orang Indonesia, bahasa Arab bukan bahasa utama kita gitu. Jadi kayaknya memang butuh effort dan kemauan lebih untuk belajar Quran, belajar bahasa Arab dan juga paham ya artinya ya. Dan orang yang setiap kali dia mendapatkan satu pencerahan, satu hari dapat pencerahan, tambah hari dia tambah pencerahan, bahwa sebenarnya dia sedang memperpanjang umurnya. Bisa jadi panjang pengertiannya itu memang keberkahannya yang menyebut panjang. Yang kedua maknanya itu umurnya dia umpamanya 80-90, tetapi pemanfaatannya itu diukur dengan orang lain umurnya 100-150. Kalau dia coba setiap hari membaca Al-Quran dan dia mencari nilai-nilai dari bacaannya itu. Pak Kiai, ada nggak misalnya mungkin himbauan ya kepada kami-kami ini yang mungkin masih, aduh kayaknya sulit ya meluangkan waktu. Sebenarnya bukan meluangkan waktu, tapi harusnya memaksakan diri sih untuk baca Quran gitu. Baiknya itu minimal tuh berapa banyak lah dalam sehari itu kita harus memaksa diri untuk baca Quran. Mengerti artinya pula gitu. Ya memang ada 2 ya. Yang pertama itu di mana kita mencari volume, mencari kuantitas. Jadi pagi umpamanya kita nyarinya cari volume, cari kuantitas. Berapa umpamanya setiap hari itu seperempat juz, setengah juz, atau 1 juz. Itu sudah hebat benar untuk seorang yang karier, yang sibuk seperti sekarang ini, itu berat. Tetapi kalau saja dia membiasakan, itu bagus. Nah nanti menjelang tidur atau setelah sholat isya, maka dia memegang Al-Quran, ya dibantu dengan terjemahan yang ada sekarang itu, mencari makna. Nggak usah banyak-banyak. 1-2 ayat dia lihat dan itu dia pahami benar. Dan biasanya kalau terjemahan itu di bawahnya itu ada footnote di bawah tuh. Nah, apa yang dimaksud itu yang footnote itu yang tafsir tuh. Nah itu juga sebenarnya kalau setiap hari dia sudah terhitung tadabburul ayah namanya. Jadi 1 saja setiap hari 1, maka 1 tahun sudah 360 pencerahan dia dapat. Betul. Kalau disiplin. Kuncinya harus komitmen ya dan disiplin ya Pak Kiai. Betul. Memaksa diri ya.
Nawa itu maksain. Allahumma paksain. Allahumma paksain, betul, betul. Betul, Masya Allah. Menarik sekali. Pak Kiai, kita harus jeda dulu. Pemirsa, Gapai Kemuliaan masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Tilawah Al-Quran dengan Hati. Pak Kiai, misalnya nih, saya tuh kerap kali ya, mungkin kita juga pernah mengalami, kita baca Al-Quran, kita baca terjemahannya, tapi kan ada, ya karena keterbatasan ilmu yang kita miliki, kita kadang kurang paham sebenarnya maksud ayat ini tuh apa gitu. Nah, akhirnya kan mungkin berasumsi sendiri, apakah mungkin begini, apakah mungkin begitu. Bagaimana baiknya? Apakah kita nggak boleh menafsirkan sendiri, atau kita harus, ya itu tadi, harus bertanya sama guru misalnya yang lebih paham. Seperti apa Pak Kiai? Baik, salah satu yang dilarang ya, orang tidak pada kapasitas sebagai pentafsir kemudian dia menafsirkan. Iya, betul. Itu nggak boleh. Ya, man qara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan rasionya. Ini maksudnya subjektif nih. Dia punya penafsirannya sendiri yang tidak mengikuti penafsiran-penafsiran yang lain, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siap-siap saja tempat kembalinya di api neraka. Artinya hadis ini, kekerasan hadis ini ingin mengatakan siapa sih yang boleh menafsirkan? Maka orang yang punya kapasitas sebagai imamul mujtahid. Orang yang mampu mengistimbat hukum, mengistimbat dalil. Orang itu mengerti benar ya ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Arab, ilmu nasikh, mansukh. Ini intinya ulumul Quran dia bisa memahaminya. Kalau dia tidak memahaminya, maka bagi kita itu harus bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir, artinya ahli ilmu bila kalian tidak mengerti. Karena kadang-kadang Al-Quran itu, apa yang ada di teks itu, makna teks dengan makna konteksnya terlepas. Hanya orang-orang yang mampu, yang tabahur, yang ilmunya melaut, yang mampu memaknakan itu. Nah itu kenapa kita tidak boleh. Dan tadi saya sudah membantu bahwa ada beberapa tafsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kita mencicil saja karena saya tahu persis ya, mereka itu menawarkan dengan cara mengkredit sekian kali itu. Kan berarti sebenarnya nggak ada alasan lagi untuk kita tidak mengerti gitu. Karena kita mengkredit yang lainnya kita bisa umpamanya gitu. Nah kenapa tidak kita melakukan itu? Itu bisa. Nah dengan cara semacam itu maka nggak boleh kita mengartikan kecuali memang kita memang sudah pajak kapasitas keilmuannya ada. Jadi kalau nggak tahu jangan kepedean ya untuk menafsirkannya sendiri ya Pak Kiai. Tanya. Bahaya. Itu malah bisa mengarah ke kesesatan ya sebenarnya. Oke. Nah Pak Kiai, kalau misalnya ada orang yang males banget baca Quran Pak Kiai. Entah mengapa ya, hatinya keras tuh kayaknya kalau dengar Quran tuh panas mungkin telinganya. Apa yang salah ya Pak Kiai dengan dirinya? Ya, jadi kalau ini mah bukan lebih keras hatinya ya. Barangkali sudah hitam. Sudah kelam, ini darahnya juga sudah kotor. Maka dia mesti dibimbing. Jadi dia diarahkan untuk mengikuti thariqah. Kalau di dalam tasawuf itu mereka disuruh berpuasa. Membersihkan hati. Membersihkan hati, berzikir. Karena memang kalau orang mendengar Al-Quran kemudian dia jenuh, dia tidak menarik, itu kan kelasnya setan. Ya, walaupun tampilannya manusia gitu. Jadi dia sudah kelam hatinya, dia mesti berpuasa, dia mesti zikir, dia mesti banyak bertaubat. Oleh karena itu juga menjadi alat ukur. Ketika umpamanya kita sedang sibuk mendengar bacaan Al-Quran, kita
merasa bagaimana, kita mesti tahu tuh, bermasalah nih kita nih. Bermasalah. Kadang-kadang kan kita nggak mau terganggu ketika urusan kita sedang ya lagi sibuk, Sibuk-sibuk, lagi ya. kerja target dan lain sebagainya. Kemudian sebelah ini ada pengajian, orang menyetel Quran, kemudian kita Aduh, narik gitu. napas gitu ya. Aduh, Sebenarnya gitu. kita juga termasuk orang yang perlu istighfar. Ya. Mhm. Bermasalah dengan Bermasalah. kita. Jadi bisa jadi indikator ya. Jauh atau dekatnya kita berinteraksi dengan Quran itu bisa menjadi indikator keimanan kita sebenarnya Pak Kiai. Iya, betul, betul. Pak Kiai, betul. kalau misalnya kita itu konsekuensi terburuk ketika kita jauh dan nggak pernah atau jarang berinteraksi dengan Quran itu apa? Pasti kita tersesat. Ya, pasti kalau kita jauh dari Al-Quran sudah pasti tersesat. Karena dia memahami sesuatu itu tidak pada yang sebenarnya. Ada 3 kelompok orang yang tidak bisa masuk ke dalam sebuah pemahaman yang utuh. Ya, yang pertama itu munsharifan ila tahqiqil huruf. Jadi orang yang bergeser dari kata-kata, perkataan, bentuk-bentuk huruf yang sebenarnya. Jadi dia baca Quran, tetapi dia tidak memfasihkan. Ketika dia tidak memfasihkan, tidak maknanya kha, ha, ya, dan jim dia tidak bisa membedakan antara ku, ta dengan to. Umpamanya itu tidak bisa membedakan, kan maknanya juga akan berubah. Dia tidak akan sampai. Dia tidak akan sampai. Dia termasuk orang yang terhijab untuk bisa memahaminya. Nah, yang kedua dikatakan itu al-muqalladan li mazhabi sam'ihi. Orang yang ketika membaca tapi pemahamannya dia mengikuti yang biasa dipahami orang gitu. Dia nggak bisa maju. Jadi kalau kita membaca, kita berilmu kemudian kita membaca, kita memahaminya, kita membaca ini jangan terpaut dengan apa yang sudah dipahami oleh lingkungan. Maka dia semakin dia membaca, semakin dia mengulang, semakin dia membaca berulang, maka dia akan paham. Nah, yang ketiga munsharifan ala dzambin, orang yang masih melakukan satu dosa walaupun dosa kecil. Tapi kalau terus musirun tuh maknanya terus diulang-ulang terus ya. gitu ya. Karena lingkungan, umpamanya di satu pekerjaan, di satu unit, ya job dia itu memang dia nggak bisa meninggalkan itu umpamanya gitu. Dia tertahan untuk bisa masuk kepada sebuah pemahaman yang utuh. 3 kelompok ini dia nggak akan bisa memahaminya. Jadi kita harus benar-benar perhatian, menaruh perhatian detail ya pada 3 hal itu ya Pak Kiai. Iya, dan jangankan Al-Quran, kita pernah membahas ya, ilmu kalau yang mau kita kuasai, dia lebih cemburu ketimbang seorang istri terhadap suami, suami terhadap istrinya. Apalagi Al-Quran. Sedikit saja dia akan mengatakan itu bukan aku gitu loh. Makanya kalau ada istilahnya misalnya kita masih seneng, mungkin kita masih seneng karaokean, kita masih seneng ngapain nyanyi-nyanyi, tapi di sisi lain kita mau juga ngafalin Quran, kayaknya juga nggak ketemu. Nggak bisa karena hatinya berbagi. Oh, oke. Jadi butuh. Nggak berbagi. Jadi kenapa kalau di pesantren-pesantren tahfiz itu anak-anak nggak boleh pegang Quran? Iya. Jadi sehari Minggu baru pegang Quran. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan sekali baru boleh pegang Quran. Turki itu salah satu negara yang di Eropa yang ketat memberikan sebuah arahan bagi penghafal Quran itu, walaupun dari mancanegara belajar ke tempat mereka di Turki itu hanya 1 bulan 1 kali. 1 bulan hanya beberapa jam dalam hari Minggu dia pegang untuk memberi kabar, menginfokan kebahagiaan kepada keluarga. Kenapa? Nggak bisa masuk. Iya. Terlalu banyak distraksi ya Pak Kiai. Oke. Jadi dia nggak bisa dimadu. Harus fokus, betul. Iya, harus makanya cemburu. cemburunya Betul, lebih keras. betul. Makanya kalau wanita yang menghafal Quran, dia nggak dimadu. Wah, jadi sulit nih ngobrolin soal dimadu dan nggak dimadu nih Pak Kiai. Jadi intinya bahwa ketika kita komit untuk misalnya ya, ikhtiar mau menghafalkan Quran, dia harus fokus ya. Iya. Harus menghilangkan semua itu di belakang. Nggak boleh ya. Nggak bisa. Baik. Bahkan 1 huruf saja, dia akan sulit untuk masuk kepada akar
permasalahan yang benar. Pernah pengalaman misalnya Pak Kiai, saya itu berusaha untuk menghafalkan salah satu surat gitu misalnya. Sudah hafal. Tapi kemudian habis itu sibuk dengan yang lain lagi nih. Sudah sibuk dengan kesibukan sehari-hari, sibuk dengan dunia. Ketika mulai lagi itu sulitnya luar biasa. Iya, betul. Begitu ya, itu salah Ya, satu memang contoh begitu. nyata ya. Memang begitu. Dan tapi dia kalau sudah masuk nggak bisa keluar. Sudah masuk. Oke. Ya, Memang dijamin harus dia. murojaah terus, harus Murojaah diulang terus. terus. Baik. Pak Kiai, terakhir saja sebelum kita akhiri. Apa himbauan Pak Kiai kepada kami supaya kita bisa itu menjalin interaksi dengan Quran dengan luar biasa dan terutama harus dengan hati itu seperti apa? Kalau orang bertanya pengen dekat sangat dengan Quran. Kalau orang bertanya bagaimana caranya pengen mendekat dengan Allah. Maka mendekatlah dengan Quran. Itu udah paling mudah. Kalau seandainya seorang istri yang lelah dengan pekerjaannya, suaminya pulang, disandarkan tubuhnya, ya di dada seorang suami itu hilang lelah satu hari itu. Begitu juga dengan seorang istri ketika dia memeluk istrinya, hilang capek dia mencari nafkah. Maka sesungguhnya ketika orang membuka Al-Quran, maka sesungguhnya tidak ada lagi batas antara dia dengan Tuhan. Jadi kalau seandainya, kalau ditanya seberapa dekat kita dengan Allah itu, pertanyaannya dekat mana HP-mu dengan Quranmu? Gitu. Maka itu sudah terjawab. Ya Allah, ini tamparan buat diri sendiri. Masya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan untuk selalu Amin ya Allah. dekat dengan Quran. Amin. Pak Kiai, Masya Allah, terima kasih ilmunya hari ini bermanfaat sekali. Amin. Banyak muhasabah sejujurnya hari ini. Mudah-mudahan jadi semangat dan motivasi kami untuk selalu dan senantiasa dekat dengan Quran. Amin. 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 Makasih Pak Kiai. Pemirsa, saya sudah jumpa kita kali ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga kajian hari ini membawa manfaat dan menjadi wasilah kita untuk menjadi hamba Allah yang jauh lebih bertakwa. Semoga Allah senantiasa mudahkan kita semua dalam menuntut ilmu. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Haris Hakam undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.